Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa AJTV yang dirahmati Allah, hari ini kita berjumpa kembali dalam program Ustadz Menjawab. Tema hari Jumat yang mulia ini adalah tasamu antar umat beragama. Atau tasamuh dalam beragama. Apa itu tasamuh? Tasamuh adalah toleransi, saling menghargai. Bahasa kita saling menghargai. Kita menghargai orang, orang akan menghargai kita. Kita menyakiti orang, orang akan menyakiti kita. Ini yang perlu kita pegang. Jadi tasamuh dalam Islam ini dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Rasulullah di Madinah 10 tahun, itu bukan hanya orang Islam yang tinggal di Madinah. Tetapi ada juga orang non-Islam. Ada 3 golongan lain selain Islam. Yang pertama adalah golongan Yahudi, orang Yahudi Madinah. Yang kedua orang Kristiani, orang Nasrani. Dan yang ketiga adalah orang-orang musyrik. Orang musyrik itu orang wasani, artinya orang yang menyembah patung. Tetapi dalam Piagam Madinah, Undang-Undang Dasar Negara Madinah, diatur untuk saling hormat-menghormati. Jadi orang Islam harus menghormati orang non-Islam. Orang non-Islam juga harus menghormati orang mayoritas. Mayoritas itu orang Islam di Madinah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti siapa yang berkhianat itu akan mendapat hukuman. Ternyata yang pertama berkhianat adalah orang-orang Yahudi. Maka orang Yahudi diusir dari Madinah. Hukumannya diusir karena menghina orang Islam. Karena memfitnah orang Islam. Jadi tidak tasamuh lagi orang Yahudi. Kemudian orang-orang Wasani masuk Islam. Dan orang Kristen juga pindah ke Najran. Orang-orang Kristen yang ada di Madinah pindah juga. Jadilah negara Madinah itu negara Islam tanpa orang kafir di situ. Namun demikian, Rasulullah menganjurkan untuk kita semua untuk tasamu, untuk toleransi terhadap agama lain. Itu penting sekali. Kita tidak boleh menghina agama orang lain. Kita tidak boleh menghina lambang-lambang agama orang lain. Misalnya kita hina salib, itu tidak boleh. Kita hina patung, kita menghina Buddha, patung Buddha itu semua tidak boleh. Kenapa? Kenapa tidak boleh? Kan? Karena nanti akibat kita menghina agama orang lain, menghina Tuhan orang lain, nanti orang-orang lain tuh, orang kafir tuh akan menghina Allah. Mereka akan menghina Allah kalau kita menghina Tuhan mereka. Jadi orang kafir akan menghina Tuhan kita. Tuhan kita itu Allah, Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pemirsa AJTV yang dirahmati Allah, tidak boleh kita menghina agama orang lain, Tuhan orang lain. Allah berfirman tentang hal ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Dan janganlah kamu memaki sembahan yang mereka sembah selain Allah. Tidak boleh.
Karena kita takut mereka nanti akan memaki Allah. Jadi orang kafir akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Memang orang kafir itu kan tidak mengenal Allah. Mereka maki-maki Allah. Karena sakit hati. Mereka itu sakit hati. Kita hina Tuhan mereka, maka mereka juga menghina Allah SWT. Maka Allah SWT dalam surat Al-An'am ayat 108 melarang kita umat Islam memaki Tuhan dari agama yang lain. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, sekarang ada dua dai nasional kita, dai internasional malah yang menjadi masalah dengan orang-orang kafir. Yang pertama Zakir Naik, itu dai internasional, pendakwah internasional, dakwahnya dalam bahasa Inggris. Sekarang di Malaysia. Tapi karena di Malaysia itu banyak orang Hindu, banyak orang Kristen, orang Cina, orang-orang itu marah. Orang kafir di Malaysia itu marah kepada Zakir Naik. Akhirnya dapat mempengaruhi pengadilan sehingga Zakir Naik, pendakwah Islam internasional itu dilarang berceramah di mana-mana. Itu akibat apa? Akibat sering mengkritik, melecehkan agama orang lain. Boleh kita kritik Tuhan-Tuhan lain itu sesama Islam. Jangan diketahui oleh orang yang kita kritik itu. Kalau dalam masjid misalnya, tidak kita buat YouTube, kita bilang agama orang lain itu tidak benar, itu boleh. Masa Tuhan disalib misalnya, itu boleh saja. Tetapi ketika di YouTube kan, disebarkan, itu jadi masalah. Dan yang kedua, pendai kondang kita, Ustadz Abdul Somad, juga jadi masalah dengan orang-orang kafir, karena beliau menyebutkan salib itu ada jin kafir di dalam salib. Kalau beliau sebut dalam masjid tidak masalah. Memang beliau sebut dalam masjid. Tapi ketika di YouTube kan disebarkan oleh siapa wallahu a'lam, Ustaz Abdul Somad, jadi masalah. Jadi di Aceh hari ini setelah salat Jumat nanti di Masjid Raya Baitur Rahman ada semacam unjuk rasa lah, membela Ustaz Abdul Somad. Kita juga setuju, nggak masalah. Kita memang harus bela dai kita. Tetapi kita harus ingat, menjelekkan agama orang lain memang dilarang oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Misalnya ketika orang-orang kafir datang menjumpai Rasulullah di Mekah, mereka mengajak Rasulullah untuk untuk saling beribadah. Hari Jumat misalnya orang kafir itu beribadah di belakang Nabi salat Jumat. Tapi hari lain hari Sabtu Rasulullah juga ikut mereka untuk beribadah. Itu kan toleransi yang berlebihan. Ketika itu turun ayat, ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang engkau sembah dan engkau tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Sampai habis ayat itu ditutup dengan lakum dinukum waliyadin. Bagimu hai orang kafir agamamu, bagi aku, kata Rasulullah, agamaku. Artinya tidak boleh kita toleransi berlebih-lebihan sampai beribadah menurut agama orang lain, itu haram hukumnya. Makanya ulama Indonesia di zaman Profesor Dr. Hamka juga membuat sebuah seruan kepada umat Islam untuk tidak boleh kita Natal bersama misalnya. Itu tidak boleh, haram. Orang-orang non-Islam juga tidak boleh berhari raya bersama dengan orang Islam. Berhari raya boleh, tapi yang tidak boleh ibadahnya.
Jangan nanti karena terlalu toleransi orang-orang Kristen turut bertakbir, itu haram hukumnya. Nggak boleh, apalagi salat. Tapi sekedar datang ke rumah makan-makan ke rumah orang Islam itu dibolehkan. Juga sebaliknya, ya, boleh juga orang-orang Islam datang ke rumah orang Kristen di hari raya untuk sekedar salam-salam makan-makan dibolehkan. Tapi kalau dicurigai itu makanannya tidak halal, itu haram juga. Ya. Tapi pergi ke gereja, turut beribadah, mengucapkan kalimat-kalimat haleluya, salam Bapa di surga, itu sudah tidak boleh. Haram hukumnya. Ya. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Alangkah bahagianya hidup tanpa mencampuri urusan agama orang lain. Kita tidak boleh mencampuri urusan agama orang lain. Biarlah orang lain beragama menurut keyakinannya. Orang lain juga tidak boleh mencampuri urusan agama kita, agama Islam. Biarlah orang Islam melaksanakan agamanya menurut keyakinan orang Islam itu. Itu kan aman, ya. Itulah yang disebut tasamu. Saling menghargai, toleransi. Ya, ini harus kita tegakkan. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, silakan telepon, silakan SMS, WA, insya Allah nanti kita akan baca. Ya. Topik kita hari ini tentang tasamu, toleransi dalam beragama. Bukan hanya toleransi antar umat beragama, tetapi juga perlu toleransi atau tasamu antar umat Islam. Karena dalam Islam ini banyak sekali mazhab. Ya. Di Aceh saja cukup banyak aliran-aliran, mazhab-mazhab. Maka di antara mazhab-mazhab ini juga harus kita tasamu, saling menghargai, saling toleransi. Tidak boleh memaki-maki orang lain, mengkafirkan orang lain, atau menganggap orang lain itu tidak benar, tidak boleh. Insya Allah dengan tasamu ini sesama Islam akan bersatu, ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah dan jangan kamu bercerai-berai. Akan terwujud, ya. Tetapi kalau kita sering bantah-bantahan, maki-makian, itu sesama Islam saja tidak akan aman, ya. Tidak akan aman. Seperti yang terjadi di Suriah, itu sesama Islam, perang saudara antara orang-orang Syiah yang Islam dengan orang-orang Sunni yang Islam juga. Jadi terjadi perang. Di Yaman juga begitu. Di Yaman antara orang Syiah dengan orang Ahlussunnah wal Jamaah juga terjadi perang. Maka kita tidak inginkan di Indonesia, di Aceh ini hal-hal semacam itu tumbuh. Jadi tumbuh, lalu sekarang bibit, nanti jadi batang besar, jadi masalah. Karena itu hendaklah orang-orang di Aceh ini berpegang teguh kepada Al-Quran dan Hadis, kepada ijma, kepada qiyas. Insya Allah kita menghargai orang lain, ya. Dan di Aceh juga terkenal daerah yang sangat tasamu, yang sangat baik hubungan, ya, sangat baik hubungan antara orang-orang Islam dan orang Kristen. Jadi di Aceh tidak pernah terjadi kerusuhan antara beragama, antara orang beragama. Saya pernah bertanya kepada pendeta-pendeta yang ada di Banda Aceh, kepada bisu, ya, agama Hindu. Tidak ada tempat lain di dunia ini yang lebih aman bagi orang-orang non-Islam kecuali di Banda Aceh. Jadi orang-orang Aceh dalam menghargai tasamu ini sangat baik, ya.
Alhamdulillah itu sebuah rahmat dari Allah SWT. Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.